Tema kita kali ini adalah risiko pembekuan darah setelah vaksinasi AstraZeneca atau Johnson Johnson, yang juga dinamakan Vaccine Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia, VITT. Video ini adalah kreasi dari Dr. Lili Joya Atmojo, Dr. Nani Suwarto Joya Atmojo, dan Dr. Lesti Joya Atmojo. Tapi jangan lupa ya, pencet tombol like, subscribe, dan share. Video ini bukan dimaksudkan untuk mendiskreditkan vaksin tertentu, tapi bertujuan agar kita semua waspada. Segera hubungi dokter bila timbul keluhan yang menyerupai pembekuan darah setelah vaksin, agar dapat ditangani tepat waktu. SARS-CoV-2 atau virus corona bertanggung jawab atas penyakit COVID-19. Sampai bulan Mei 2021, di seluruh dunia sudah tercatat hampir 145 juta kasus infeksi dan 3 juta kematian. Ini semua kita dapat dari sumber. Vaksin untuk melawan SARS-CoV-2 adalah tindakan pencegahan terpenting untuk memerangi pandemi COVID-19. Ada 4 macam vaksin yang diakui oleh The European Medicines Agency. Yang pertama, Pfizer-BioNTech. Yang kedua, Moderna. 2 vaksin yang berbasis messenger RNA mengkode antigen protein lonjakan spike protein SARS-CoV-2 yang dikemas dalam nanoparticle lipid. Yang ketiga, AstraZeneca menggunakan vektor adenovirus simpanse rekombinan yang mengkode spike glycoprotein SARS-CoV-2. Yang keempat, Johnson Johnson atau Janssen menggunakan vektor adenovirus tipe 26 rekombinan yang mengkode glycoprotein lonjakan SARS-CoV-2. Untuk diketahui saja bahwa AstraZeneca mempunyai beberapa nama, yaitu yang pertama Oxford Vaccine, yang kedua CHADOX1 and COV19, singkatan dari Chimpanzee Adenovirus Oxford 1. Yang ketiga, AZD1222. Yang keempat, Covishield. Yang kelima, akhir-akhir ini nama AstraZeneca dirubah menjadi Vaxzevria. Bagaimana AstraZeneca dan Johnson Johnson bekerja? AstraZeneca dan Johnson Johnson menggunakan adenovirus, yaitu virus flu biasa yang diambil dari simpanse, sebagai vektor atau perantara atau pembungkus untuk membawa gen SARS-CoV-2 ke dalam tubuh. Virus ini sudah dimodifikasi dan tidak lagi bisa bereplikasi. Adenovirus ini membawa DNA dari protein lonjakan atau spike SARS-CoV-2 untuk disuntikan ke tubuh manusia. Di dalam tubuh, DNA SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam sel dan kemudian ke dalam nukleus. Di dalam nukleus, DNA berubah menjadi RNA yang kemudian keluar dari nukleus ke sitoplasma. Di dalam sitoplasma, RNA dikenal oleh ribosome. Ribosome adalah semacam mesin yang dapat mengubah RNA menjadi protein lonjakan, spike protein. Protein lonjakan ini berpindah menuju membran sel di permukaan sel. Sel yang tadinya normal sekarang membawa protein lonjakan yang menyerupai SARS-CoV-2. Melihat adanya protein lonjakan di permukaan sel tubuh, sistem imun yang terdiri dari bermacam-macam sel menjadi aktif. Sel-sel ini mengenali protein lonjakan yang ada pada membran sel dan mengikatnya. Bagaimana vaksin dapat membangun sistem imun tubuh? Setelah vaksin disuntikan, seperti sudah disebut di atas, DNA virus masuk ke dalam sel tubuh, yang akhirnya membentuk protein lonjakan di permukaan sel. Melihat keadaan ini, sistem imun bawaan atau innate immune system, yaitu makrofag, CD8 sel T, dan sel dendritik beraksi untuk memusnahkan yang dianggap benda asing. Dendritic cell mempresentasikan antigen masuk ke dalam sirkulasi getah bening dan mengaktifkan sel TCD4 helper cells
dan sel TCD8. Sel TCD4 memberi sinyal pada sel B untuk membentuk sel memori dan sel plasma. Sel plasma memproduksi antibodi. Long-lived plasma cells atau sel plasma yang berumur panjang yang dapat terus memproduksi antibodi selama beberapa dekade melakukan perjalanan ke sumsum tulang. Sedang sel TCD8 menjadi sel T-memory CD8 yang dapat berkembang biak dengan cepat ketika mereka menghadapi patogen, dan sel T efektor CD8 penting untuk eliminasi sel yang terinfeksi. Sel-sel ini dapat melawan SARS-CoV-2 bila kita kelak diserang oleh virus tersebut, sehingga kita tidak jatuh sakit. Ini yang dinamakan sistem imun yang spesifik atau adaptif. Mengapa yang digunakan bukan adenovirus dari manusia? Karena sudah banyak orang yang pernah terinfeksi flu biasa. Dengan demikian, sudah banyak pula orang yang mempunyai antibodi terhadap adenovirus ini. Bila vektor adenovirus dari manusia disuntikkan sebagai vaksinasi, antibodi terhadap adenovirus yang sudah terbentuk dapat membunuh vektor adenovirus tersebut sebelum mencapai tujuan sebenarnya, yaitu membangun sistem imun melawan SARS-CoV-2, sehingga vaksin tidak efektif. Dapat disimpulkan bahwa vaksinasi dapat memacu sistem imun tubuh untuk melawan SARS-CoV-2 ketika tubuh diserang oleh virus tersebut. Akhir-akhir ini tersebar berita bahwa AstraZeneca dan Johnson & Johnson vaksin COVID-19 dapat menyebabkan pembekuan darah di dalam pembuluh darah bersamaan dengan berkurangnya jumlah trombosit. Trombosis dan trombositopenia yang disebabkan oleh vaksin AstraZeneca dan Johnson & Johnson ini sangat jarang terjadi tapi sangat agresif. Risiko berakhir fatal lebih tinggi dibandingkan dengan trombosis yang bukan disebabkan oleh vaksin. Berbagai macam istilah yang digunakan untuk gangguan ini yaitu yang pertama, Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia, disingkat menjadi VITT, atau Thrombocytopenia Thrombotic Imun yang diinduksi oleh vaksin. Yang kedua, Vaccine-Induced Prothrombotic Immune Thrombocytopenia, disingkat menjadi VIPIT, atau Thrombocytopenia Prothrombotic Immune yang diinduksi oleh vaksin. Yang ketiga, Thrombotic Thrombocytopenic Syndrome, disingkat menjadi TTS, atau Sindrom Trombosis Thrombocytopenia. Istilah yang disebut terakhir atau TTS inilah yang digunakan oleh CDC, Centers for Disease Control and Prevention, atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, dan FDA, Food and Drug Administration, atau Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika. Sebelumnya perlu dipahami dulu arti kata thrombus, thrombosis, dan trombosit. Thrombus adalah bahasa Latin yang artinya pembekuan darah. Trombosis adalah trombus di dalam pembuluh darah, arteria atau vena, yang mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah dan menghambat aliran darah. Trombosit adalah keping darah. Sumsum tulang memproduksi megakariosit yang membentuk trombosit. Trombosit bertanggung jawab untuk membentuk gumpalan darah dan menghentikan pendarahan serta mempercepat penyembuhan luka. Terbentuknya trombosis di dalam pembuluh darah dapat menghambat aliran darah ke organ tertentu, sehingga pasokan oksigen ke organ-organ terkait terhambat dan mengakibatkan rusaknya jaringan organ dan kegagalan fungsi organ. Trombosis dapat terjadi di mana-mana, seperti di otak, perut, paru-paru, kaki, jantung, dan lain-lain. Patogenesis dari VITT, Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia, menyerupai HIT, Heparin-Induced Thrombotic Thrombocytopenia. HIT adalah trombosis yang disebabkan oleh heparin,
obat pengencer darah yang diberikan pada pasien yang menderita trombosis karena satu dan hal lainnya. Jadi bukan disebabkan oleh vaksin. Trombosis termanifestasi antara 5-10 hari setelah pasien menerima heparin. Insidensi dari HIT ini sekitar 5%. Jadi kalau ada 100 pasien yang menerima heparin, 5 orang mendapat HIT. Mekanisme trombosis yang disebabkan oleh vaksin menyerupai trombosis yang disebabkan oleh heparin, obat pengencer darah. Bagaimana mekanisme terjadinya heparin-induced thrombotic thrombocytopenia atau HIT? Trombosit memproduksi protein yang dinamakan platelet factor 4 atau PF4. PF4 ini diproduksi oleh alpha granulus atau butiran alfa di dalam sitoplasma trombosit. Ketika heparin diberikan pada seseorang, heparin mengikat PF4 dan membentuk kompleks platelet faktor 4 heparin. Sebagai respon imun tubuh, terbentuklah antibodi IgG untuk melawan kompleks PF4 heparin. Antibodi ini dinamakan antibodi terhadap kompleks heparin platelet 4. Kemudian kompleks ini mengikat Fc reseptor, yaitu reseptor pada permukaan trombosit dan memicu aktivasi trombosit, sehingga terbentuklah pembekuan darah di dalam pembuluh darah atau trombosis. Sebagian dimusnahkan oleh splenic macrophages, sehingga jumlah trombosit berkurang menjadi trombositopenia. Kecuali itu, trombosis yang aktif dapat melepas microparticle proagulant atau yang dinamakan proagulant microparticles yang menyebabkan peradangan pembuluh darah, remodeling jaringan, dan disfungsi endotel. Akhirnya terjadilah trombosis. Mekanisme terjadinya VITT menyerupai mekanisme HIT tanpa ada unsur heparin. Belum diketahui unsur apa yang bertindak sebagai pemicu. Menurut peneliti dari University of Greifswald di Jerman, pemicu antibodi terhadap PF4 setelah vaksin kemungkinan karena vaksin AstraZeneca mengirim protein lonjakan atau protein spike melalui adenovirus yang menyebabkan stimulus inflamasi yang terlalu kuat atau reaksi silang dengan PF4 dan trombosit, atau adanya DNA bebas dalam vaksin yang dapat menyebabkan timbulnya autoantibody. Tapi semua ini masih perlu penelitian lebih lanjut. Menurut Science Table COVID-19 Advisory for Ontario yang dipublikasi pada tanggal 7 Mei 2021, insidensi VITT yang disebabkan oleh AstraZeneca diperkirakan antara 1:26.000 dan 1:127.000. Estimasi bervariasi setiap negara. Norwegia dan Denmark melaporkan yang tertinggi. Belum banyak publikasi terkait kasus VITT yang disebabkan oleh Janssen atau Johnson Johnson vaksin. Diperkirakan sekitar 1:500.000. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia ini sangat langka tapi dapat berakibat sangat serius. Sekitar 40% dari pasien VITT meninggal dunia. Karakteristik dari Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia atau VITT adalah 1. Trombosis, pengumpalan darah di vena atau arteria, terutama di tempat yang tidak biasa, termasuk trombosis vena sinus cerebral, cerebral venous sinus thrombosis atau CVST, dan trombosis plangnicus. Yang kedua, trombositopenia pada umumnya parah, kurang dari 20.000 per mikroliter. Jumlah normal trombosit adalah 150.000 sampai 400.000 per mikroliter. Yang ketiga, pasien sebelumnya sehat, tidak ada penyakit penyerta. Yang keempat, antibodi terhadap PF4 heparin kompleks atau enzyme link immunosorbent ELISA hit pada pasien yang 4 hingga 28 hari sebelumnya divaksinasi dengan
vaksin AstraZeneca atau Johnson & Johnson positif. Yang kelima, sebagian besar wanita di bawah 50 tahun, beberapa menggunakan terapi estrogen atau antikonsepsi oral. Yang keenam, D-dimer tinggi, fibrinogen rendah. Yang ketujuh, immunoglobulin intravena dan glukokortikoid dengan dosis tinggi dapat meningkatkan jumlah trombosit dalam beberapa hari. Trombosis yang disebabkan oleh vaksin ini bisa terjadi di banyak tempat, baik vena maupun arteria dengan lokasi yang tidak biasa, seperti cerebral venous sinus thrombosis, trombosis sinus vena cerebral. Apa yang terjadi pada cerebral venous thrombosis? Dalam keadaan normal, darah yang membawa O2 dan nutrisi mengalir dari jantung melalui arteria ke otak. Darah dari otak yang membawa CO2 mengalir melalui vena kembali ke jantung. Adanya pembekuan darah di vena yang membawa darah dari otak kembali ke jantung disebut sinus vein thrombosis. Aliran darah kembali ke jantung terhambat mengakibatkan pembengkakan dan kerusakan jaringan otak. Thrombosis venous plagnicus, SVT, yang melibatkan satu atau lebih vena abdomen, termasuk vena portal, mesenterica, vena linalis, dan vena hepatica, atau yang dinamakan Budd-Chiari syndrome. Trombosis yang agak jarang terjadi setelah vaksinasi adalah deep venous thrombosis dan pulmonal thromboemboli. Pengumpulan darah di vena dalam di kaki sehingga menyumbat aliran darah kaki. Bila dibiarkan, gumpalan darah ini bisa terlepas dan mengikuti aliran darah dari kaki ke atas hingga menyumbat pembuluh darah di paru-paru. Ini dinamakan emboli yang menyebabkan kematian jaringan paru. Bagaimana gejala trombosis di organ yang berbeda? 1. Cerebral venous sinus thrombosis, CVST. Gejalanya, sakit kepala parah, mata buram, bagian tubuh bergerak tanpa kontrol, kejang-kejang, dan koma. Trombosis venous plagnicus, Budd-Chiari syndrome. Trombosis terjadi di vena portal, vena hepatica, vena linalis, dan vena mesenterica. Keluhan berbeda-beda tergantung pada lokasi penyumbatan, bisa akut, bisa kronik. Dengan keluhan demam, sakit perut, kulit kuning, jaundice, sakit pinggang, mual, muntah, distensi perut, perut mengeras. Trombosis yang agak jarang terjadi adalah deep venous thrombosis, pulmonary thromboembolism, dimulai dengan kaki bengkak, merah, dan sakit. Bila dibiarkan, trombus menyumbat pembuluh darah di paru, gejalanya sesak napas dan sakit dada. Diagnostik kriteria VITT, Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia. 1. Terjadi di hari keempat hingga ke-28 setelah vaksinasi. Yang kedua, trombositopenia pada umumnya parah, kurang dari 20.000 per mikroliter. Yang ketiga, sebelumnya pasien sehat, tidak ada penyakit penyerta. Yang keempat, wanita di bawah usia 50 tahun. Yang kelima, pemeriksaan antibodi PF4 heparin dan ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay positif. Langkah-langkah operasional. Bila pasien mempunyai gejala seperti di bawah ini, tanyakan apakah gejala tersebut muncul 4-28 hari setelah vaksin. Bila jawabannya tidak, kemungkinan VITT kecil. Tes HIT tidak perlu dilakukan, cari penyebab lainnya. Bila jawabannya ya, periksa darah lengkap. Bila trombosit normal, kemungkinan VITT kecil. Bila hasil trombosit di bawah 150, periksa D-dimer, blood film, dan imaging test, tergantung suspek klinis. Bila D-dimer tinggi, ada kemungkinan VITT, lakukan HIT test, konsul hematolog. Vaksinasi melawan SARS-CoV-2 tetap merupakan tindakan pencegahan terpenting untuk memerangi pandemi COVID-19.